Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa minggu terakhir ini video-video saya kebanyakan membahas soal-soal, terutama soal-soal yang kelas 12 untuk persiapan siswa yang kelas 12 mengikuti ujian sekolah sekaligus untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi atau UTBK bagi yang kurang beruntung yang tidak terima di jalur SNMPTN. Nah, mulai minggu ini kembali saya membuat video yang berisi materi pelajaran karena masih ada kelas 11, 4 kelas yang masih menjadi tanggung jawab saya untuk materi pelajarannya. Jadi materi terakhir ya, materi akhir ini sebenarnya adalah sedikit pengulangan atau menyederhanakan dari materi yang ada di polinomial ya. Jadi sebenarnya di polinomial mulai awal itu sudah lengkap ya, sudah lengkap operasinya. Nah, di 2 minggu ini, mulai minggu ini dan minggu depan itu akan ditarik sedikit yang sederhana ya. Jadi kalau sebelumnya diberikan materi tentang pembagian dengan berbagai cara, kemudian dalam pembagian itu tentu ada hasil bagi dan ada sisa. Nah, di materi kali ini kita hanya membahas sisa. Jadi membahas soal-soal kalau ditanyakan sisanya saja. Jadi kita nggak perlu memakai atau menggunakan cara pembagian lengkapnya ya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah membagi dengan susun ke bawah dengan diagram Horner. Nah, di situ kita tahu hasil bagi dan tahu sisa. Kalau kita tanyakan sisa memakai dua cara tadi juga tidak apa-apa, pasti ketemu sisanya. Nah, kalau kita untuk mempersingkat pengerjaan soal, jika ditanyakan sisanya saja, itu bisa kita gunakan dengan substitusi untuk menentukan nilai. Di beberapa video sebelumnya sudah pernah saya bahas bahwa sisa pembagian itu sama dengan nilai dari polinomial tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya berikut saya berikan beberapa contoh ya. Nah, seperti ini. Tentukan sisa dari pembagian cukup banyak. Px sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 8 dengan x ditambah 1. Kalau ini kita diminta hanya sisanya saja. Nah, coba ini saya buat beberapa cara. Yang pertama kita pakai susun ke bawah. Nah, kalau susun ke bawah sambil mengingat kembali video-video sebelumnya saya uraikan. Nah, ini ya. Jadi yang dibagi taruh di dalam garis ini, pembaginya taruh di sebelah kiri ya. Saya mengingatkan kembali nih, supaya lebih jelas. Ini kalikan x. Jadi nanti x kali x munculnya x kuadrat di sini, x kali 1 munculnya x seperti ini. Ini kita kurangkan. Nah, x kuadrat dikurang x kuadrat 0, nggak perlu kita tulis. Ini negatif 6x dikurang x berarti negatif 7x ya, seperti ini ya. Nah, x kali berapa? Ada negatif 7x. Tentu kita kalikan dengan negatif 7 ya. Negatif 7 kali x negatif 7x. Negatif 7 kali 1 negatif 8. Nah, sorry, negatif 7 kali 1 negatif 7 ya. Jadi seperti ini. Ini kita kurangkan. Nah, jadi negatif 7 dikurangi negatif 7. Negatif 7 dikurangi negatif 7 berarti 0. Negatif 8 dikurangi negatif 7 berarti negatif 1. Dengan demikian kita bisa dapat hasil baginya x min 7, sisa pembagiannya negatif 1 ya. Yang ditanyakan cuma sisa. Coba sekarang kita gunakan diagram Horner atau bagan Horner. Kita taruh angka koefisiennya 1, negatif 6, negatif 8 ya. Nah, kalau ini dibagi dengan x plus 1 berarti di sini kita taruh angka negatif 1. Dari mana? Nah, silakan dilihat lagi video-video sebelumnya ya. Di sini kita taruh negatif 1. Jadi ini jumlahkan tetap 1 kali negatif 1 negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 6 ditambah negatif 1 negatif 7. Negatif 7 kali negatif 1 7. Negatif 8 ditambah 7 negatif 1 ya. Sama ya, jadi ini hasil baginya X min 7, sisanya negatif 1.
Yang ditanyakan sekali lagi hanya sisa pembagian, ya. Sisanya. Jadi ini sisanya -1, kita pakai cara ini, sisanya juga -1. Nah, coba sekarang kita substitusikan sama dengan proses menentukan nilai cukup banyak. Kalau kita masukkan -1, maka ini -1 kuadrat dikurang -1 kali -6 dikurang 8. Jadi 1 tambah 6 dikurang 8. Ya. Jadi hasilnya 1 tambah 6, 7 kurang 8, -1. Ya, jadi ketiga cara ini semuanya menghasilkan sama, memang harusnya sama ya. Jadi kita boleh menggunakan ini, atau ini untuk menentukan sisa. Kalau yang dua cara ini kita dapat hasil bagi, dapat sisa. Kalau yang ini kita hanya dapat sisa. Karena yang ditanyakan hanya sisa, maka kita bisa menggunakan ini saja ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita lupa ini, kita bisa gunakan salah satu dari tiga cara ini ya. Ini saya berikan ketiga-tiganya. Nah, kita tarik dari yang terakhir ini. Dari terakhir ini kita tahu bahwa menentukan sisa sama dengan menentukan nilai, sehingga secara umum bisa kita tuliskan ini. Jadi kalau kita punya polinomial Px dibagi X min H, maka sisa pembagiannya adalah PH. Ya, hanya di mana? Hanya diambil dari sini. Makanya karena di sini plus 1, maka hanya -1. Ya. Kalau di sini 2 berarti -2 ya di sini. Jadi kalau dibagi X min H itu sisa pembagiannya sama dengan PH. Nah, ini yang dinamakan teorema sisa itu yang terakhir ini, yang saya blok ini. Ya, jadi kalau kita hanya ditanyakan sisa, kita tidak perlu menggunakan yang dua ini. Ya, bisa tinggal langsung disubstitusikan. Oke, kita cek yang soal berikutnya. Soal berikutnya ya masih menggunakan masih tentang teorema sisa tadi. Nah, kita lihat ini. Ya, masih sama ya, cuma di sini pangkatnya lebih tinggi. Di pangkat 4. X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang X dikurang 2 ditambah X plus 2. Berarti hanya adalah -2, sehingga nanti -2 ini kita substitusikan ke dalam polinomialnya ya. Jadi X nya kita ganti dengan -2 seperti ini. Nah, -2 pangkat 4 16, -2 pangkat 3 -8, -2 pangkat 2 itu 4. Ini dikurangi -2 berarti positif 2. Jadi perhitungannya 16 ditambah 8 itu 24, -6 kali 4 itu -24. Jadi ini 24 dikurang 24 0, 2 dikurang 2 0, jadi hasilnya 0 ya. Jadi sisa pembagian dari polinomial ini dibagi dengan X plus 2 hasilnya 0. Contoh soal berikutnya seperti ini. Tentukan sisa dari pembagian cukup banyak 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 6X ditambah 7 dengan 2X min 1. Jadi di sini pembaginya adalah 2X dikurang 1. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi itu di sini koefisiennya 1 ya, sekarang koefisiennya lebih dari 1. Coba kita sebelum menentukan teorema sisanya, coba kita lihat dulu dengan pembagian susun ke bawah. Dengan susun ke bawah seperti ini, 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 6X tambah 7 ya, dibagi dengan 2X min 1. Ini kita kalikan X kuadrat ya. Jadi X kuadrat kali 2X itu 2X pangkat 3. X kuadrat kali min 1 itu min X kuadrat. Ini kita kurangkan. Jadi ini dikurangkan jadi 0. 4, ini ada 1 ya, 4 dikurangi -1 berarti 5. Jadi 5X kuadrat ini kita kurangi dengan 0, ini -6X, 7 tetap 7. Nah, di sini ada 5X kuadrat, di sini 2X. Berarti harus kita kalikan dengan 5 per 2X. 5 per 2X kali 2X itu 5X kuadrat. 5 per 2X kali -1, negatif 5 per 2X. Jadi seperti ini kita kurangkan
5x kuadrat dikurang 5x kuadrat ya, 0. Kemudian negatif 6 dikurangi negatif 5/2. Jadi sama aja dengan negatif 6 ditambah 5/2. Jadi hasilnya negatif 7/2x. Ditambah ini 7-nya turun. Nah, di sini ada negatif 7/2x, di sini ada 2x. Berarti ini koefisien konstanta aja di sini ya, karena x-nya sudah nggak bisa lagi. Jadi kita kalikan dengan negatif 7/4. Ya, negatif 7/4 kali 2 itu sama dengan negatif 7/2x, masih ada. Ya. Kemudian negatif 7/4 kali negatif 1, jadi positif 7/4. Nah, hasilnya setelah dihitung ini 0 ya, yang ini tinggal ini 7 dikurangi 7/4, hasilnya 21/4 ya. Silakan dicek nih hitung-hitungannya ya, siapa tahu ada saya salah ngitung. Yang kedua kita gunakan substitusi langsung. Oke, nah ini kan karena 2x min 1 maka ini sama atau hanya sama dengan hanya sama dengan setengah. Dari mana? Nah ya, bisa aja kita buat 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1/2. Ingat ya di sini. Jadi setengah kita substitusikan, setengah pangkat 3, ini setengah pangkat 2, ini setengah pangkat 1, dapatlah ini ya. Ini kan 2/8 jadi 1/4. Ini 4 kali 1/4 1 ya. Jadi 21 sama ya. Jadi ini dengan ini juga sama dengan substitusi. Jadi artinya apa? Di sini ada 2x min 1, jadi 1/2. Berarti kalau ini A, ini B, maka di sini B/A. Ya. Jadi secara teori muncullah teorema sisa yang kedua. Jadi kalau PX dibagi dengan AX min B, maka sisa pembagiannya adalah PB/A. Jadi kalau ini A, ini B, maka ini yang kita substitusikan adalah B/A ya. Jadi kalau ini 3, ini 2, berarti 2/3. Tapi ingat tandanya di sini. Kalau ini jadi positif, berarti ini negatif 1/2. Kenapa? Coba kalau bingung, kita gunakan 2x min 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan 1/2. Oke. Nah, ini jadi untuk kasusnya yang seperti ini, koefisiennya x-nya selain 1, maka kita gunakan teorema sisa yang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang seperti itu. Nah, tadi kan 2x, sekarang 3x. Berarti nanti yang kita substitusikan adalah 1/3 ya, karena ini sama dengan 1, x-nya 1/3. Nah, sudah langsung kita, jadi sisanya itu sama dengan P 1/3, sehingga yang kita substitusikan adalah sepertiganya. Nah, ini berarti 3 kali 1/3 pangkat 4 dikurangi 2 1/3 kuadrat tambah 5 kali 1/3 dikurang 12. Nah, supaya jelas ini saya uraikan lagi. 1/3 pangkat 4 kan bisa itu 1/3 pangkat 1 kali 1/3 pangkat 3, sehingga ini 3 kali 1/3 itu 1, jadi tinggal 1/3 pangkat 3 ya, 1/27. Ini negatif 2/9 tambah dan seterusnya. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 27. Nah, 27 bagi 9 itu 3 kali 2 6, 27 bagi 3 9, 9 kali 5 45, 27/1 tetap 27 kali 12 324, sehingga hasilnya negatif 284/27. Oke, ini sudah saya kerjakan dengan hasilnya negatif 287/27. Sorry, negatif 284/27. Jadi nanti kalian coba dengan cara boleh diagram Horner, boleh susun ke bawah. Hasilnya harus ini ya. Jadi kalau kita menguasai tiga-tiganya itu enak. Nanti pakai yang manapun, kita lupa salah satu, kita masih tetap bisa mengerjakan. Nah, kalau kita ingat tiga-tiganya, kita bisa sesuaikan mana yang lebih enak dipakai untuk soal tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau ketemu soal seperti ini, jika cukup banyak fx dibagi x min 1, sisa 2. Tapi kalau dibagi x plus 2, sisanya negatif 1. Tentukan fx itu jika dibagi, tentukan sisanya jika dibagi x min 1, x plus 2.
Di sini kita nggak tahu Fx-nya berapa atau X-nya bentuk apa. Yang jelas kita tahu kalau dibagi ini sisanya 2, kalau dibagi ini sisanya negatif 1. Dan kalau dibagi ini sisanya ini dibagi ini. Ini kan bentuk kuadrat. Berarti nanti jawabannya paling tinggi X pangkat 1, atau jawabannya nanti pasti bentuk persamaan linear. Ada X-nya maksudnya, ada X-nya, tapi X-nya pangkat 1. Nah, kalau ketemu ini, sekali lagi, ini kita bisa juga menggunakan kesamaan polinomial. Oke, nanti silakan dicoba ya pakai kesamaan polinomial. Tapi di salah satu buku yang saya baca bisa juga pakai teorema sisa yang ketiga. Nah, memang rumit ya. Yang senang hafalan enak ini langsung hafalin aja persamaannya. Tapi yang kurang suka bisa kita pakai analisis dengan menggunakan kesamaan dua polinomial. Buka lagi video sebelumnya ya. Kalau kita menggunakan persamaan ini, nah ini nggak ada masalah, berarti H1-nya itu 1, H2-nya negatif 2 ya. H1-nya itu 1, H2-nya negatif 2. Jangan lupa. Untuk mempermudah coba kita uraikan. Kita uraikan seperti apa? Nah, ini. Kita uraikan. Jadi kalau Fx dibagi X-2 sisa 2 itu berarti F1-nya sama dengan 2. Ya, di sini bedanya dengan persamaan ini ya. Jadi sini saya pakai F, di sini pakai P, nggak ada bingung. Jadi F1 maksudnya P1, PH1 di sini ya. Ini kan H1-nya. Jadi H1-nya itu 1, H2-nya min 2. Ingat tanda nih, jangan bingung. Ya, karena di persamaan ini kita menggunakan negatif atau pengurangan. Berarti kalau di sini kita ambil 1, di sini negatif 2. Oke, kalau ini Fx dibagi X-1 sisa 2, maka F1-nya sama dengan 2. Berarti kalau yang kedua, Fx ini dibagi dengan X plus 2. Itu kan berarti F negatif 2 sama dengan negatif 1. Ya, sesuai dengan ini soal ini. Nah, dari sini bisa sudah kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi PH1 itu yang ini. PH2 itu ini. H1-nya ini 1, H2-nya negatif 2. Oke, jadi kita substitusikan. Oke, menjadi nah X min 1 tadi sudah. Nah, sudah kita masukkan sini. Berarti F1-nya 2. Ini PH2-nya negatif 1. Ini H1 kurang H2, berarti kan 1 dikurangi negatif 2. Ini. Jadi ini 3/3 X ditambah min 1 plus 4/3. Jadi hasilnya X min 1. Jadi pembagian tadi sisanya adalah X min 1. Ya, agak ruwet ya, tapi agak rumit, agak rumit, tapi nggak apa-apa. Jadi kita coba berulang-ulang, nanti pasti bisa. Nah, jadi siap pembagiannya adalah itu. Kita coba contoh soal berikutnya ya, yang setipe dengan ini. Suatu suku banyak Fx jika dibagi dengan X min 2 sisa 8, dibagi X plus 3 sisanya negatif 7. Tentukan sisa pembagian Fx jika dibagi oleh X kuadrat ditambah X min 6. Nah, ini kita lihat X min 2 dan X plus 3 itu adalah faktor dari X kuadrat ditambah X min 6. Nah, kita lihat ini. Jadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 itu sama dengan X min 2 kali X plus 2. Oke, jadi bisa kita gunakan teorema sisa yang ketiga tadi ya, sisa tadi. Nah, Fx dibagi ini sisa 8 berarti F2-nya sama dengan 8. Kalau dibagi X plus 3 sisa min 7 berarti F min 3 sama dengan negatif 7. Oke, jadi nah, saya tulis lagi persamaannya supaya nggak lupa. Jadi kita tinggal substitusikan. Ini 8 dikurang negatif 7 ya, per ini 2 dikurang negatif 3. Yang ini H1-nya itu 2, PH2-nya itu min 7. H2-nya negatif 3, 8. Nah, jadi ini 8 ditambah 7, 15 ya.
2 tambah 3 itu 5. Ini jadi negatif 14, negatif plus ya, jadi 24. Nah, jadi 15 per 5 X ini negatif 14 plus 24 per 5. Ini ada X-nya ya. Nah, jadi hasilnya 3X plus 2. Jadi sisa pembagian Fx ini kalau dibagi X kuadrat tambah X min 6 itu sisanya 3X plus 2. Itulah kenapa ini disebut teorema sisa. Jadi kita hanya tahu bagian-bagiannya, kita sudah tahu atau bisa menentukan sisa pembagiannya tanpa harus tahu polinomialnya atau suku banyaknya. Ya, kan kita nggak tahu efeknya itu sama dengan apa. Tapi dengan beberapa data ini kita bisa mencari sisa. Oke, sekarang itu sudah teorema sisa. Itu ada 3 teorema sisa yang bisa kita gunakan. Kalau mau menghafal silakan, kalau tidak juga nggak apa-apa, karena tanpa teorema ini pun kita sebenarnya bisa menjawab semua soal tadi itu ya. Jadi ini kita berikan alternatif, bagi yang suka hafalan bisa dihafalkan, bagi yang tidak ya nggak apa-apa. Tetapi semakin sering kita ngerjakan, walaupun kita tidak menghafalkan, insya Allah kita pasti hafal. Oke, kita lanjut soal-soal latihan ya, berbagai bentuk soal yang berkaitan dengan teorema sisa. Nah, seperti ini. Suku banyak 3X tambah K pangkat 3 ditambah 4X dikurang 7 kuadrat itu memiliki sisa 52 jika dibagi X min 3. Berapakah nilai K-nya? Ya, jadi ini kalau dibagi ini sisanya 52. Ingat lagi, sisa bisa kita gunakan substitusi ya. Kita gunakan teorema sisa lah gitu ya. Kita gunakan teorema sisa. Jadi caranya kita substitusikan. Misalkan ini kita anggap Fx-nya lah. 3X tambah K pangkat 3 ditambah 4X dikurang 7 pangkat 2. Anggap aja Fx. Nah, Fx itu atau kita disuruh menentukan sisanya sesuai dengan teorema sisa. Sisa itu didapat jika nilai ini kita substitusikan ke dalam polinomialnya. Jadi karena ini dibagi X min 3, maka yang kita substitusikan adalah 3 atau X-nya diganti angka 3, hasilnya harus 52. Nah, jadi kita substitusikan aja. Jadi ini 3X ya, X-nya akan 3 plus K tetap K-nya karena yang dicari ini 4X. 4 kali 3 min 7. Jadi harus sama dengan 52. Nah, 3 kali 3 9 plus K pangkat 3. 4 kali 3 12 dikurang 7 itu 5 kuadrat nanti 25 ya. Jadi 52. Sehingga di sini ketemu ini. Ya. 12 kurang 7 kan 5 kuadrat 25. Sehingga 9 tambah K pangkat 3 itu sama dengan 27, yaitu dari 52 dikurangi 25. Nah, 27 boleh kita manipulasi, kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga kita ketemu persamaan eksponen kelas 10 ya, dan eksponen. Jadi 9 tambah K pangkat 3, ini 3 pangkat 3. Sudah jangan dilihat lagi 27-nya ya. Berarti 9 tambah K-nya sama dengan 3. Ya, berarti K-nya sama dengan negatif 6. Jadi yang ditanyakan nilai K, dah ketemu K-nya negatif 6. Jadi ini nanti kalau kita masukkan K-nya negatif 6, ya negatif 6 kita masukkan, kemudian X-nya kita ganti 3, maka hasilnya pasti 52. Ya silakan di cross check, dicoba, itu memang bagus. Jadi kalau ada, harusnya kita cek gitu ya, kita cek apakah benar kalau K-nya diganti negatif 6, ini K-nya ganti ke 6, kemudian X-nya diganti 3, hasilnya 52 ya. Silakan dicoba, coret-coret enggak apa-apa. Oke. Nah, si soal berikutnya itu ada apa? Nah, soal berikutnya mirip ya. Jadi Px X pangkat 4 2X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat dikurang 2X tambah K habis dibagi X kurang 2. Tentukan sisanya jika Px dibagi X plus 2. Nah, di sini ada keterangan habis dibagi. Habis dibagi berarti sisanya 0. Artinya, ini kalau kita substitusikan ke sini, hasilnya harus 0. Ya, seperti ini. Jadi, sisanya harus 0. Kita substitusikan. Jadi, X-nya kita ganti 2. 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 3 8. 8 kali 2 juga 16. 2 pangkat 2 4 kali 9. Ini 4.
Jadi hasilnya nanti ini 16, ini juga 16, ini 36, negatif 36, ini negatif 4 plus K harus sama dengan 0. Jadi ini kita hitung 16 tambah 16 32. 32 dikurangi 36, 32 kurangi 36 negatif 4. Negatif 4, negatif 4 jadi negatif 8 sama dengan 0. Berarti K-nya sama dengan 8 ya, K-nya 8. Karena K-nya 8, sekarang ini taruh di sini 8-nya. Jadi polinomialnya menjadi X kuadrat tambah 2X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat dikurang 2X tambah 8. Ini dari K tadi. Nah, sekarang pertanyaannya tentukan sisanya jika PX, ya PX-nya kan sekarang ini. PX ini dibagi X plus 2. Berarti yang kita substitusikan ke sini adalah negatif 2. Dan sesuai teorema sisa tadi, maka sisanya adalah P negatif 2. Artinya negatif 2 ini kita substitusikan ke dalam polinomial yang sudah diketahui ya. Negatif 2 berasal dari sini nih. X plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2. Jadi negatif 2 pangkat 4, ini negatif 2 pangkat 3, ini negatif 2 pangkat 2. Di sini negatif 2 pangkat 1 ya. Jadi ini 16, ini negatif 8, ini 4, negatif 2 kali negatif 2 itu 4, betul ya. Jadi ini 16, ini negatif 36, ini 12. 16 kurang 16, 0. Negatif 36 tambah 12 itu negatif 24 ya. Oke. Jadi hasilnya negatif 24. Oke, sampai di sini. Jadi teorema sisa ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi sebagai alternatif kalau yang ditanyakan cuma sisanya. Namun demikian, kalau kita justru lupa yang teorema sisanya, ya nggak apa-apa, kita gunakan susun ke bawah. Karena itu cara yang paling awal kita pelajari di sekolah pada saat belajar matematik. Mulai dari SD kita sudah belajar susun ke bawah. Kita gunakan itu aman, jadi semua bisa kita kerjakan. Nah, nanti semakin banyak kita latihan, kita semakin mengetahui metode mana atau cara mana yang lebih cepat, lebih mudah, lebih sederhana, dan mengurangi kemungkinan salah ya. Kalau bisa kita gunakan dengan cepat dengan cara apa? Dengan cara yang tidak terlalu panjang, itu bisa mempersingkat waktu. Namun demikian belum tentu yang pendek itu lebih cepat. Oke. Jadi kita akhir sampai di sini. Nanti di video berikutnya akan saya berikan beberapa soal latihan yang ada pembahasannya. Tapi untuk tugas kalian setelah selesai menonton video ini, coba semua soal yang di sini yang sudah saya bahas coba dikerjakan dengan cara lain. Ya, misalkan tadi saya sudah bahas dengan teorema sisa, coba kalian kerjakan dengan bagan Horner atau bisa juga dengan susun ke bawah. Tapi kalau susun ke bawahnya sudah saya berikan, bahkan Horner saya berikan, substitusikan sudah saya berikan, ya sudah nggak usah. Tapi kalau di sini hanya saya berikan satu cara, tugas kalian adalah mengerjakan dengan cara lain. Ya, oke, sampai di sini kita selesai ya. Jadi, oke, sampai di sini videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini materi-materi akhir, tidak tersulit. Sekaligus ini kesempatan ya untuk kalian menambah nilai karena masih ada kesempatan ini dan semester ini dan semester depan lagi untuk yang mengejar SNMPTN. Jadi usahakan nilai-nilainya di semester ini lebih bagus daripada semester kemarin. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.